Oke, kawan-kawan, selamat malam. Kali ini saya langsung saja buat review sebuah kompor ultralight dengan harga 90 ribuan. Kalau kalian pengen, bisa kalian klik di link description di bawah ini. Untuk ukurannya itu sangat kecil, sekitar 11 sentian mungkin, 11 sampai 10 kurang lebih, dan kayak gini sangat nyaman di bawah. Kalau beratnya ya 250 gram mungkin atau lebih. Oke, langsung saja saya bongkar untuk pemakaian selama kurang lebih 5 tahunan. Pertama saya camping dan langsung saya beli yang ini. Kalau dari segi desain ini lebih apa ya, lebih bagus aja ketimbang kompor konvensional yang dirental orang lain. Itu apa, kompor mawar ya. Dan untuk minusnya, untuk selama saya pemakaian kurang lebih 5 tahun itu ya kekurangannya dari segi kalau angin nggak ada yang ngelindungin. Kalau kompor yang mawar itu kan ya mending lah ada yang penutup di bagian samping-sampingnya. Kalau ini emang nggak ada, jadi harus ada yang ngelindungin atau tambahan kayak apa ya, ada yang jual di online tuh, lupa saya namanya. Nah, kayak gini bentukannya. Kalau lebarnya ya sekepalan, ya kayak gini lah. Nah, gitu. Dan kalau dilipat, sudah kalian lihat, lebih kecil, jadi nggak makan banyak tempat kalau kalian packing di dalam carrier. Dan untuk pembelian paketnya itu langsung, biasanya kalau orang jual di online itu sekalian sama adapternya. Nih bagian nih, ini kalau enggak ya cuman sampai segini doang, enggak. Kalau ini harus ada adapternya buat nyambungin ke gas portable. Dan minusnya selain kalau angin di bagian pengapian nih, sebenarnya ada apinya, cuman kalau kalian pasang gas itu udah nggak mau apa ya, nggak mau nyala apinya, nggak tahu kenapa. Jadi harus punya tambahan kayak korek buat nyalainnya. Dan untuk bahannya ini apa ya, aluminium, besi. Kalau besi kan karatan, kalau ini nggak ada karatan sebenarnya, nggak ada besi, cuman gosong doang, aluminium lah. Jadi ya kuat, nggak ada pernah bocor di bagian bawah ataupun selangnya ini, nggak ada keluhan sama sekali. Cuman setelah ya pemakaian saya baru-baru bulan-bulan ini ya, ini minusnya di bagian sini, pengatur tinggi rendahnya api. Kalau saya lihat di tutorial YouTube itu bagian sealnya, bagian seal untuk pengaturan apinya. Jadi kebetulan saya nggak ada obeng buat ngebongkar, jadi ya nantilah, tunggu saya punya dulu atau pinjem. Itu aja sih sebenarnya saya keluhan baru-baru ini dari sekian tahun, kurang lebih 5 tahun ya. Kalau secara keseluruhan puas sih, nggak ada keluhan sih. Ya wajar kan, selama pemakaian selama itu baru kerasa dengan harga 90 ribuan dalam waktu kurang lebih 5 tahunan. Sangat worth it bukan buat beli ini. Kalau
kompor mawar itu saya kurang tahu ya, karena saya cuma nyoba-nyoba aja, nggak pernah beli sih. Itu aja sih selama ini saya keluhan, bukan selama ini, baru-baru ini keluhannya di bagian sini, pengatur api. Nanti saya coba buat tutorial cara untuk baikinnya kalau sempet dan kalau bisa, atau kita coba dulu ya untuk bagian apinya. Semoga bisa, semoga masih bisa lah. Kita lapisin dulu biar nggak gosong bagian bawah. Pasangnya cukup simple, kalian tinggal cari ujung di bagian gas itu ada lubangnya, disamain dia sama yang sini yang di bagian adaptornya, terus tinggal putar sebelah kanan. Nah kayak gitu doang. Kalau udah merasa kenceng ya udah tinggal kalian. Selama ini saya bingung, entah kadang saya bedain tangnya sebelah kiri arah jarum jam, arah berlawanan jam. Ya kalian dengerin aja, kalau ada suara kayak gitu udah apa? Udah bisa dinyalain. Ya jangan terlalu keras lah, nanti nyambar boy. Nah ini di bagian sini saya kadang yang bocor itu. Nah kan, jujur saya udah ngebandingin menurut pribadi saya ya, untuk bagian kompor ini sama kompor mawar, lebih cepat matang yang ini. Nggak tahu kenapa, kalau lihat apinya itu sama, tapi nggak tahu kenapa lebih panas ini ketimbang yang mawar itu. Kayak gitu penampakan apinya. Saya nggak berani lama-lama karena ini kondisinya lagi bocor. Oke, mungkin segitu dulu untuk review saya kompor ultralight dengan harga 90 ribuan selama 5 tahun. Oke, terima kasih untuk menonton videonya. Terima kasih dan sampai jumpa.